Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu saat ini kita khususkan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sekarang dan sampai selamanya. Pengakuan dosa. Marilah kita berdosa. Kristus yang Maha Kasih, ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tolong kami lepas dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilengkapi damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 40, bait 1 dan 2. Berita anugerah. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian
yang diambil dalam Yakobus 5 ayat yang 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Demikianlah berita anugerah. Syukur kepada Allah. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman, dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala damai sejahtera yang melimpah atas kehidupan kami, kiranya Engkau menganugerahkan atas kami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran manusia, senantiasa memelihara tubuh, roh, dan jiwa kami di dalam kami mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 32. Demikian sabda Allah. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon
sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKJ Tuntang Barat di Induk Tuntang, di Pepantan Celengan dan Pepantan Gelindang, serta dimanapun saudara berada. Apa kabar saudara pada hari ini? Kiranya berkat Tuhan senantiasa beserta dengan kita sekalian. Semoga oleh berkat dan rahmat perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, tubuh, roh, dan jiwa kita senantiasa terpelihara aman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Minggu 26 Juli 2020, kita masih mengadakan ibadah Minggu dari rumah masing-masing. Tema khotbah pada saat ini adalah hidup dalam visi kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita memiliki visi atau cita-cita secara pribadi. Mungkin selama ini kita hidup untuk diri kita sendiri saja. Mungkin selama ini kita kurang berbagi. Mungkin selama ini kita kurang menjadi berkat. Mungkin selama ini tangan kita lebih suka untuk menerima dan tidak suka untuk memberi. Mungkin selama ini kita merasa berkat Tuhan senantiasa berkurang. Atau sebaliknya, mungkin selama ini kita merasa hidup kita sudah seimbang, kita sudah sering memberi dan juga menerima. Ada banyak kehidupan manusia yang mengalami kondisi tidak seimbang. Ia hanya mau untuk menerima berkat, tetapi tidak mau untuk menjadi berkat. Melalui pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini, menyapa kita satu hal yang penting, yaitu supaya hidup kita ini tidak untuk diri kita sendiri saja, tetapi kita supaya hidup seturut dengan rencana Allah. Rencana Allah yang bagaimana yang Tuhan kehendaki. Perumpamaan mengenai biji sesawi ini yang baru kita baca mengajak kita untuk masuk di dalam rencana daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu melalui suatu proses. Di dalam rencana ini saudara dan saya diperintahkan oleh Allah untuk hidup untuk Tuhan. Coba kita pelajari secara pelan-pelan, tidak terburu-buru firman Allah yang Tuhan Yesus ceritakan mengenai perumpamaan biji sesawi. Tuhan Yesus menggambarkan ada biji sesawi yang disebutkan sebagai benih atau biji yang kecil. Tetapi Tuhan katakan bahwa dari biji sesawi yang kecil itu, Tuhan Yesus menyampaikan suatu kata kunci, yaitu tumbuh. Setelah itu, setelah tumbuh lebih besar, menjadi lebih besar dari sayuran yang lain. Bahkan biji itu menjadi pohon. Dan tidak hanya menjadi pohon saja, tetapi dari carang-carangnya ada banyak burung yang kemudian hinggap dan berlindung di carang pohon itu. Artinya melalui pemberitaan firman ini Tuhan Yesus menceritakan tentang suatu proses kehidupan, mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Dan di dalam pertumbuhan ini dari kecil
menjadi besar, dan setelah menjadi besar, ia selalu menjadi berkat. Hidupnya bermakna, berdampak bagi orang lain. Digambarkan di sana, bahkan burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kalau diibaratkan pohon itu adalah kita semuanya yang mendengar firman ini, itu artinya kita menjadi suatu kehidupan yang terbuka untuk berbagi, untuk membantu, untuk menolong orang lain yang datang, yang letih lesu dan terbeban berat, supaya kita beritakan tentang Tuhan Yesus dan orang itu mendapat kelegaan. Itulah yang Kristus kehendaki melalui perumpamaan ini, yaitu kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita akan hidup sesuai dengan rencana Allah, yaitu diberkati dan menjadi berkat. Hal yang berikutnya, melalui perumpamaan ini mengajarkan tentang kesetiaan. Kesetiaan yang Tuhan Yesus kehendaki adalah setia kepada hal-hal yang kecil. Karena ketika kita setia kepada perkara-perkara yang kecil, kepada kita akan diberikan karunia untuk dapat mengelola perkara-perkara yang besar. Demikian Tuhan Yesus menghendaki agar kita bersabar di dalam menjalani proses bagaimana biji sesawi itu dari kecil tumbuh menjadi besar-besar, menjadi pohon yang besar. Itu semua melalui proses. Oleh sebab itu, petani yang merawat pohon itu pun ia setia untuk merawat, untuk menunggu. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang pada saat ini berpikir instan, berorientasi pada hasil saja, melihat mau sukses saja, tetapi tidak melihat dan tidak mau proses yang kerja keras dan kerja cerdas. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar untuk setia kepada hal-hal yang kecil yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Apa itu? Bisa berupa bidang usaha yang saat ini saudara sedang kerjakan mulai dari kecil. Bisa suatu proyek yang hari ini saudara dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara. Lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah, dan jangan iri kepada orang lain. Karena Tuhan itu adil, kepada setiap kita semuanya diberikan berkat sesuai dengan ukuran yang dapat kita terima. Selanjutnya, perumpamaan ini juga berbicara tentang iman. Iman sebesar biji sesawi, yaitu iman yang kecil, menggambarkan iman atau percaya yang sederhana. Tetapi iman itu hidup, saudara, sehingga ia bertumbuh, sehingga ia semakin dewasa, dan setelah itu ia menjadi berkat dan menjadikan nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita sebagai bagian dari keluarga, gereja, dan masyarakat, mari kita akan menghargai segala rezeki berkat yang Tuhan sediakan untuk kita nikmati setiap hari. Mari kita berpikir sedemikian rupa menurut ukuran iman kita, supaya kita tidak berpikir terlampau tinggi, melampaui iman kita, ya saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga dengan demikian kita tidak jatuh dan kecewa. Oleh sebab itu kita akan mohon berkat penyertaan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita, sehingga di tengah pandemi ini sukacita berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama jemaat di seluruh muka bumi dan gereja di sepanjang abad, marilah kita bersama-sama mengucapkan syahadat iman percaya kita, seperti yang telah menjadi keyakinan para rasul Kristus, sehingga iman kita disegarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon berkat untuk keluarga, gereja GKJ Tuntang Barat, dan masyarakat kami Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menjauhkan kami dari virus corona, dan buatlah kami untuk semakin bertumbuh menjadi besar, dan buatlah kami untuk semakin diberkati dan menjadi saluran berkat, sehingga kami dapat melakukan seperti yang menjadi firman-Mu, hidup untuk rencana Allah, diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Marilah kita mengaturkan persembahan pada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur 5 ayat yang ke-13. Demikian adalah firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikianlah anugerah Tuhan. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk ibadah hari ini. Engkau telah berkati sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang Engkau luar biasa di dalam tangan kasih-Mu. Bapa, untuk itu
kami memberikan persembahan di dalam pelayanan-Mu ini. Untuk itu Tuhan, sebagai bukti ucapan syukur kami saat ini, terimalah persembahan ini, baik persembahan mingguan, bulanan, ataupun persembahan lainnya. Sehingga persembahan ini menjadi berkat buat pelayanan-Mu, dimanapun Tuhan yang Engkau persembahan ini diperuntukkan. Terima kasih ya Tuhan, hanya diserahkan doa dan syukur kami adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Allah mengutus kita ke dalam dunia untuk menjadi saksi Tuhan. Dan Tuhan memperlengkapi kita dengan berkat-Nya yang demikian. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memelihara tubuh, roh, dan jiwa saudara sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Warta Jemaat GKJ Tuntang Barat Minggu pagi ini. Segenap Jemaat GKJ Tuntang Barat, baik di Induk Tuntang, Pepandan Celengan, dan Pepandan Gelendang, menindaklanjuti surat penggembalaan dari Badan Pelaksana Klasis Salatiga bagian Utara. Majelis GKJ Tuntang Barat dalam rapat pleno majelis memutuskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, GKJ Tuntang Barat akan mengadakan kebaktian minggu di gereja mulai Minggu tanggal 2 Agustus 2020 di Gereja Induk Tuntang, Pepandan Celengan, dan Pepandan Gelendang. Waktu pelaksanaan ibadah Minggu GKJ Tuntang Barat sebagai berikut. Induk Tuntang mulai pukul 7 pagi. Pepandan Gelendang mulai pukul 8 pagi. Pepandan Celengan mulai pukul 5 sore. Sesuai dengan surat edaran Bupati, kebaktian Minggu akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja. Pembatasan jumlah pintu jalur masuk dan keluar jemaat. Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar gereja. Fasilitas pengecekan suhu tubuh dengan alat pengukur suhu tubuh di pintu masuk dan pintu keluar gereja. Pembatasan jarak tempat duduk jemaat 1 meter sampai dengan 1,5 meter. Pengaturan jumlah jemaat yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jaga jarak. Waktu ibadah dipersingkat tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah. Jemaat dihimbau untuk menerapkan protokol kesehatan di gereja, di antaranya meliputi mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, tidak bersalaman, tidak berdiam lama setelah ibadah.
Bagi jemaat yang rentan dikarenakan sedang mengalami gangguan kesehatan, dan juga anak-anak kecil dapat mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing. Majelis Gereja bekerja sama dengan Badan Pelaksana Klasis Salatiga bagian Utara menyediakan konten video ibadah online di channel YouTube GKJ Tuntang Barat. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi jemaat yang berhalangan melakukan ibadah di gereja, dikarenakan mengalami gangguan kesehatan atau termasuk dalam kategori kelompok yang rentan. Majelis Gereja menyediakan dan mensosialisasikan video tutorial ibadah minggu di masa pandemi kepada segenap jemaat. Hal ini bertujuan supaya jemaat dapat mempersiapkan diri sesuai protokol kesehatan sebelum berangkat ibadah, selama beribadah dan sesudah ibadah. Demikian warta jemaat minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.